Halo semuanya, selamat datang di Jurnal Otaku episode 3. Ya, itu lebay doang sih. Tapi ya, basically episode 3. Ya, thank you semuanya dukungannya. Pertanyaannya kali ini berapa? 25 ya? Ada hampir 30. Hampir 30 pertanyaan. Dibanding episode sebelumnya itu ada 19 pertanyaan. Kira-kira belasan lah. Ya, thank you buat pertanyaannya semua. Ada yang double-double sih pertanyaannya. Cuman nanti ya kita lihat aja gimana ya. Yuk, kita langsung mulai aja sekarang. Fajar, awal mulai Shimako itu sebenarnya, kalau misalnya diceritain panjang sih, sebenarnya dari konsep pribadi, maskot pribadi. Cuman itu sebelum ada Joey. Cuman mungkin tuh nanti kalian bisa tahu di artbook Shimako. Ini spoiler buat kalian. Nanti yang di Ava ini kita akan keluar artbook Shimako. Di situ akan diceritain semua konsep-konsep Shimako semuanya dari A sampai Z. Sampai mungkin ke depannya gimana itu kalian bisa lihat di situ aja. Anyway ya, konsep Shimako itu sebenarnya kalau terinspirasi itu awal dari, kalau kalian tahu Love for Darkness ya, Momo. Gitu aja, simpelnya. Cuman ya bedanya, itu cuma model rambut, sama sebenarnya bodinya juga ya lebih tinggi lah. Momo kan lebih petit. Ya nggak petit-petit banget sih, cuman Shimako lebih tinggi. Ya basically gitu sih. Dan ada konsepnya sedikit, kita mau fokus lebih ke Indonesia, makanya warnanya merah putih kombinasinya. Terus rambutnya pun hitam. Ya kira-kira gitulah, walaupun dia Jepang Indo kan benderanya mirip-mirip merah putih juga kan warnanya ya. Kalau misalnya ngomongnya bentuknya sih pasti beda. Warnanya merah putih, jadi ya kira-kira gitulah. Shimako itu sendiri kan namanya dari pulau dan anak. Basically Indonesia kan kepulauan, negara kepulauan. Jadi ya dipikirannya gitulah Shimako itu sendiri. Profil, why? Thank you pertanyaannya. Why Wednesday Dikit itu soalnya rubrik itu sendiri baru sebenarnya. Itu baru dari April tahun lalu, 2015. Kalau kamu lihat tuh waifu pertama kita itu Asuna. Itu juga ide dari Signum. Waktu itu dia bikin, memang mau bikin kayak rubrik khusus buat para pembaca sih. Jadi sekalian kita kayak ngutarain kesukaan kita sama waifu tertentu gitu kan sekalian. Sama biar kalian ya hiburan lah buat kalian. Jadi gitulah, makanya baru dikit ya, setahun aja baru 52 minggu kira-kira. Jadi seminggu sekali, tiap Rabu doang kan, jadi sekitar ya sekarang 60-an, 60-70-an kali ya, sampai Agustus ini kan April ke April 52 kira-kira. Terus sekarang udah 4 bulan lagi, ya sekitar 60-an lah berarti, makanya baru dikit ya. Tahun depan juga banyak sih, gitulah. Anjar, ini mungkin lebih ke susah sih ya, karena memang ya gimana pun juga kadang-kadang namanya porn atau hentai itu memang lebih gampang, apalagi people make jokes around it gitu kan. Dan namanya anime apalagi sekarang kalau kamu lihat ya seksi-seksi gitu kan, ada beberapa yang kayak terlalu gimana gitu. Jadi ya gimana ya, mereka lebih kayak otaknya ngeres kali, mereka kebanyakan lihat bokep istilahnya. Jadi dikit-dikit ngomongin bokep itu sama kayak orang lihat orang cewek pakai bikini dibilangnya hentai gitu kan, dibilangnya porn. Itu kan sebenarnya nggak masuk akal. Jadi kalau untuk ngejelasin ke mereka ya pakai contoh kayak gitu aja. Apakah mereka ngeliat cewek pakai bikini terus dibilang bokep? Kan enggak gitu. Jadi gambarnya ya selama itu gambar-gambar normal ya kamu harus ya jelasin aja, maksudnya ini tuh bukan gitu loh. Kalau mereka nggak mau denger ya berarti buat apa dijelasin lagi? Mereka udah menutup kuping mereka untuk mendengarkan penjelasan kamu gitu. Orang-orang kayak gitu mendingan ya udah nggak usah banyak ngomong lah ke mereka gitu. Maksudnya nggak usah banyak penjelasan, biarin aja mereka ngeledek. Ya memang kuping kita panas sih kalau denger ledekan orang, tapi ya mau gimana, orang-orang seperti itu akan ada terus di kehidupan kamu gitu kan. Mau sampai ke depannya pun pasti ada terus. Jadi kadang-kadang harus sedikit ignorant sama orang-orang begitulah. Kita nggak peduli lah sama orang kayak gitu. Ya gitu aja sih penjelasan. Kalau untuk solusi yang ngejelasin ke mereka susah sih ya. Ini lebih ke yang paling penting pertama mereka mau denger deh. Kalau mereka mau dengerin omongan kamu akan bisa langsung lancar ngejelasin ke mereka itu apaan. Gitulah. Galih, untuk film harem sendiri sih sebenarnya udah dari dulu ya. Jadi bukan dari sekarang sih. Kalau misalnya mulai saya ikutin anime itu, yang harem pertama yang saya tahu itu dari saya pribadi ya ini ya. Itu Lovina. Kalau saya ikutin, itu kan juga udah cukup lama. Tapi nggak lama-lama banget lah, mungkin 20 tahunan kira-kira. Itu udah harem sebenarnya. Jadi dan temanya
sebenarnya kalau misalnya kita pikir sekarang, masukin ke sekarang boring sih. Yang penting ujungnya Harem itu eksekusinya sih. Nah, untuk kalian-kalian yang mau kontribusi atau bukan request ya, lebih ke kontribusi. Misalnya kalau kalian mau nulis, kan sebenarnya kita ada platform My Joey, itu kan lebih ke blog buat kalian ya, walaupun sekarang memang belum diupdate, tapi kedepannya nanti kita akan update karena itu termasuk plan dari fixing semua Joey. Nah itu kalau kalian mau kontribusi ke Joey utamanya, mau jadi kontributor lah, penulis kontributor, penulis lepas, itu kirim aja ke email saya di randy@jurnalotaku.com. Itu nanti kirim message di situ, email, terus kirimin contoh tulisan kalian tuh seperti apa, jadi saya bisa nilai, dan staff Joey yang lain pun bisa menilai kalian tuh tulisannya seperti apa, dan kalau misalnya memang kontribusi bisa, ya akan kita masukin gitu. Nanti akan kita kontak balik lah ke kalian. Rizky, kalau soal kontribusi ya salah satu caranya kan, ya namanya kita di Indonesia kan kita permintaan banyak untuk nonton tapi supply-nya sangat sedikit, jadi salah satu caranya mungkin adalah beli merchandise untuk ngebantu industri-industri merchandise official ya, jangan yang Circle karena itu lain. Kalau Circle kan kalian membantu Circle, kalau official kan berarti kalian membantu pihak yang memang memegang lisensi itu gitu kan. Kalau misalnya memang merchandise official itu salah satunya, contohnya kalau kalian mau membantu lewat kayak nonton yang secara resmi, itu ada Crunchyroll sama Daisuki. Itu saya tahu memang sedikit serinya, tapi sebisa mungkin seri-seri yang ada di Crunchyroll ya kalian tonton di situ aja, jangan nonton bajakannya gitu kan. Lalu ya itu aja sih paling. Kalau misalnya untuk dukungan ya itu aja sih paling, beli merchandise, atau mungkin kalau kalian punya keuangan lebih beli Blu-ray lah. Contohnya kayak salah satu staffnya Joey yang namanya Nanamiku, itu dia nontonnya masih biasa lah, kita semua nonton kan waktu saat tayang itu membajakan, tapi dia akhirnya beli satu set Blu-ray box. Nah itu kan salah satu contoh kontribusi. Belum lagi dia ada beli CD official yang lainnya, itu juga bukan semau-maunya, maksudnya dia beli langsung beli gitu aja ya, bukan istilah kalau sekarang ya Sultan Kaisar, nggak begitu juga. Beli kan mikir-mikir juga, cuman kan disimpan dulu, ada target lah, jadi ya begitulah salah satu cara kontribusi kalian untuk mendukung anime dari Jepang ini, misalnya kalau kalian mau. Ini tadi udah terakhir ya? Ini yang paling terakhir. Dan kebetulan si Rizky juga dia ngebantuin kita dengan kasih review. Iya benar. Thank you reviewnya ya Rizky ya. Udah panjang itu saya pribadi yang jawabin. Ya kita akan diskusi lagi untuk hal itu, dan terima kasih banyak atas reviewnya. Dan thank you buat kalian yang udah bertanya. Kita akhiri aja episode 3 kali ini, Mas Joey. Kita bertemu lagi di episode 4. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Terus sosial media, kalau ada yang belum ikutin, ya kalian follow aja semua. Di Facebook ada, Twitter, Instagram, Google Plus ada sih, cuman ya begitu deh. Kalau kalian tahu, kita hanya update berita aja di sana. Itu 4 aja kira-kira, sama YouTube. Kalau misalnya yang belum subscribe. Kalau ada yang suka ya kasih jempol lah, gitu kan, lumayan. Ya itu aja, thank you semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Karena udah malam, makanya gue kayak ngantuk gitu, kayak capek gitu ngomong, serius banget ya.